ya diaminkan aja, karena kita nggak pernah tahu kan kehidupan kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi untuk sementara ini kita bersilaturahmi, berteman baik aja dulu gitu, saling mengenal. Ya dia baik, dia maksudnya humoris juga, terus ya asik lah. Tapi dia tuh ada sisi romantisnya gitu, bercanda tapi gimana gitu. Nah gitu sih. Belum apa-apa dia udah nanya gimana perasaan ditinggal nikah. Gitu, bercandaan. Sering curhat akhirnya karena sama-sama ini ya. Enggak juga sih. Enggak juga, karena dia juga punya prinsip yang sama, dia juga punya prinsip yang sama. Ya buat apa? Ya itu kan udah urusan yang lalu gitu. Dijadiin pelajaran aja gitu. Simple sih. Jadi kita asik aja, dibawa asik nih Kak. Pas sama mama udah, maksudnya taunya emang itu teman-teman Dede udah gitu aja. Karena memang Dede juga belum ada omongan yang lebih jauh gitu sama mama sama bapak. Ya kalau itu yang terbaik sih, kalau saya bilang nggak pilih-pilih sih. Yang penting anak saya suka, anak saya bahagia, ya udah gitu. Masalah lampu hijau, siapapun yang disukai anak saya, siapapun yang dekat sama anak saya, ya kenapa harus lampu merah? Kita kan silaturahmi itu harus ya gitu. Orangnya baik, ramah dia. Justru malah masa lalu itu harus dijadikan pelajaran. Bilang enggak juga Dede nggak tahu, karena buat Dede mah nggak neko-neko sih. Yang penting dia bertanggung jawab, terus ya dia menjaga Dede, bisa menjaga, terus dia selalu ada buat Dede, terus selalu ada di depan Dede gitu. Ditargetin kalau buat Dede sendiri mah pasti ada, cuman kalau buat Dede tuh nggak mau terlalu ngoyo, yang balance aja sih gitu. Dibilang nggak mau juga ya Dede mau kalau udah ada jodohnya mah gitu. Maksimal 24 lah, 25 24 itu maksimal ya, berarti minimalnya sekitar 23-an gitu. Dia ngomong sih gimana ya, enggak biasa, enggak nanti aja sih katanya, enggak ada nikah. Balik lagi ke dia. Saya bilang kan kalau memang dia udah siap dan ada si laki-lakinya itu yang berminat, yang punya niat ingin rumah tangga, yang udah siap, pokoknya nomor satunya itu aja. Ya kenapa tidak? Orang tua mana sih yang nggak pengen lihat anaknya bahagia? Saya kan apalagi usia saya udah, ya dibilang udah sore lah, udah senja gitu ya. Pengen saya juga melihat anak saya bahagia sebelum saya out gitu. Mudah-mudahan Dede didekatkan jodohnya, amin. Terus ya Dede juga dimantapkan hatinya. Kan kalau jodoh mah gimana kitanya ya, kalau kitanya udah siap, ngeren yang Gusti Allah juga ngasih gitu. Kayak gitu sih ya, doain aja pemirsa. Sebenarnya kan kalau di masjid ini kan udah boleh tuh, maksudnya protokolnya, tapi harus tetap ikutin protokol di daerah Depok. Cuma apa namanya, kita keluarga masih belum berani buat kalau ngumpul bareng-bareng banyak orang, walaupun memang di situ ada jarak-jaraknya. Jadi kebetulan kan kakaknya Ayah kan selalu jadi imam kalau di mana, jadi ya udah kita bikin semuanya ikut sholat, alhamdulillah. Di daerah sekitaran rumah aja Ikis ikut sholat, udah makin gede, dia udah mulai bisa hafalan sholat, karena kan sekarang umurnya udah 6 tahun, jadi ya diwajibkan banget harus. Nggak enak sih ya, pasti maksudnya rasanya beda. Biasanya kan kita kalau pagi tuh udah sholat di masjid yang seberang tuh, mungkin media juga sering tahu. Terus biasanya kalau udah selesai sholat kita udah pada ngumpul di sini rame. Terus saya juga biasanya nggak kerja, tapi tahun ini saya kerja gitu. Jadi biasanya kita di sini motong bareng-bareng, cuma karena aturannya sekarang udah nggak boleh motong di rumah, jadi udah kita bikin aturannya. Temen yang lain ngambil, maksudnya teman saya satu geng tuh ngambil gitu, jadi mereka juga bilang nggak ngapa-ngapain juga, yuk kita juga nggak boleh motong kurban di rumah dan lain-lain. Ini kita kerja aja lah sebentar doang kan, maksudnya live juga cuma 1 jam sih. Mending jangan perasaan. Kurban sapi mas. Kurban sapi berapa ekor sapi? Ada 2. Motongnya di mana? Tahu ayah tuh, ayah yang ngurus. Salurinnya kemana yuk? Nggak tahu ayah, pokoknya ayah yang ngatur. Alhamdulillah sih dapetnya yang semuk-semuk ya. Alhamdulillah, karena kan emang ayah yang ngurus, jadi saya cuma ya udahlah, yang udah tugasnya ayah kan setiap tahun.
alhamdulillah lagi ada rezekinya juga. Artinya berbagi lah ya, maksudnya alhamdulillah masih dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, rezeki, dan tahun ini alhamdulillah masih bisa berkurban lagi, mudah-mudahan sih bermanfaat, nanti bisa dibagi-bagi. Tapi beda banget, pasti beda banget, maksudnya ya bedanya kalau tahun kemarin mungkin kan kita bisa sama-sama gitu, cuma kalau sekarang kan udah bisa seru-seruan jadi tukang daging setiap tahun, tapi kali ini sedih. Kalau sedih bukan sedih terharu ya, maksudnya sedihnya tuh kayak beda aja gitu tahun ini, maksudnya kerasa banget gitu, apalagi kemarin biasanya kan kalau lebaran haji lebih rame dari ini, bisa ngumpul sama keluarga, semuanya tetap silaturahminya ada. Kalau sekarang makan ketupat tetap ada, ibu tetap masak, itu nggak boleh tuh, nggak boleh lewat kalau itu, maksudnya kemarin juga ibu tetap belanja masak kayak biasa, kayak lebaran biasa, karena kan di sini kan masih sekitaran keluarga juga, masih kakaknya ayah dan saudara, jadi ini opor ayam terus sama semur daging itu nggak boleh ketinggalan. Menteri cara Udah kita bikin baju yang samaan, seragaman, karena supaya bagus buat difoto gitu. Dan kebetulan juga desainernya juga sahabat saya sendiri, Yanti, jadi dia selalu nyempetin kalau misalnya Idul Fitri maupun Idul Adha gitu. Pilih warnanya putih. Desainnya juga karena teman saya tuh Yanti udah tahu banget saya dan keluarga maunya kayak gimana, jadi udah kita serahin sama dia yang bikinin dan lain-lain, termasuk masker dan lain-lain. Ini mengenai kurban nih, Idul Adha kita kasih tahu. Ini tuh kakak ini tuh. Nih 70 kilo yang itu. 70. Ini 60, 60. 50. Kalau untuk sapi ini semuanya ini insya Allah akan dikurbankan di musolanya almarhum Olga Saputra. Olga kan punya musolah di Duren Sawit. Insya Allah sih semua ini kambing dan sapinya akan ditaruh di sana. Memang setiap tahun Billy yang jalanin sama kakaknya. Ya dibilang amanat enggak, memang syariat Islam memang gitu. Limbosin. Beratnya kalau 650 kilo dari Bintara. Ya semua ada bedanya, cuman ya biasanya Billy tuh potong sapi itu 3. Ini karena itu kali ya, COVID ya itu. Syukur-syukur lah masih ada. Baik, hukum berkorban dalam konteks pandangan Islam, korban ini artinya makna bahasa koriba yakribu korban, artinya merupakan salah satu tata cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi yang kita miliki. Korban sejatinya merupakan sebuah nilai kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban artinya kita bisa mencerminkan sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya kita bisa berlomba dengan rasa cinta dan kasih sayang dengan segala potensi pengorbanan yang kita miliki. Yang namanya kurban itu kewajiban manusia yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kalau ada orang tua yang almarhum namanya dicantumkan dalam korban? Boleh, tetapi hukumnya harus ada wasiat di situ. Misalkan ada seseorang yang berkata kepada anaknya, nanti kalau tiba hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, saya tidak punya usia atau saya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku minta tolong, kata orang tuanya, untuk dikorbankan atas nama dirinya. Itu boleh. Tetapi kalau orang tuanya nih meninggal dunia udah lama, 10 tahun, 15 tahun atau 25 tahun yang lalu, itu ada yang membolehkan, tetapi ada juga yang tidak membolehkan. Artinya apa? Kurbannya tetap atas nama satu orang. Nah, kurban kambing atas nama satu orang, insya Allah istrinya dapat, anak-anaknya dapat, bahkan orang tuanya yang telah meninggal dunia pasti insya Allah juga dapat pahala kurbannya.
Ini kita serah terima berupa domba 2, sapi 1, amanat dari Bang Billy. Baik, saya terima semua hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor domba dari keluarga almarhum Olga Saputra ya melalui Bang Billy. Ya, terima kasih atas pemberian hewan kurban ini. Terima kasih. Ucapkan mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk masyarakat semua. Ya, kita baca dulu. Ilahil karim tal karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Musola Birrul Walidain Olga Saputra yang terletak di Duren Sawit, insya Allah panitia Idul Kurbannya akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari Sabtu. Ya, memang jatuhnya 10 Zulhijjah atau hari kurban itu jatuh hari Jumat, tetapi karena waktunya sangat mepet sekali, maka kami memutuskan untuk menyembelih hewan kurban pada jam ya mungkin pagi-pagi ya, pagi-pagi sekitar jam 8 lah, jam 8 pagi sampai selesai. Ya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan di hari Sabtu tersebut ya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini Olga lagi. Olga. Iya. Olga. Iya. Gak tahu nih Habib pakai dinamain. biar tok namanya. Orang mah dekat sama gue pasti tok. Iya. Bu Haji. Saya terima. Iya. Terima kasih banyak. Dan berkat dari Allah. Amin ya Allah ya Karim. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Orang aja sama gue deket ngetop. Lu sapi gak usah lu kasih namain Olga begitu pas udah ngetop. Biar tuh sapi top. Ya enggak? Deket gue ngetop. Gurih. Jadi sapi sudah diterima oleh Olga Saputra dan oleh kedua orang tuanya tadi, ibu dan bapaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan korbannya sapi dan kambing diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tahun lalu aku cuma ngasih 1. Iya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.